Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan bagi diri kita dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Oke, Bapak berharap ya kondisi kesehatan anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi seni bela diri pencak silat ya, yang merupakan seni bela diri asli dari budaya Indonesia. Untuk sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dari tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas secara lama ya, dan masih mempunyai cadangan energi untuk melakukan kegiatan lainnya. Jadi kebugaran jasmani ini merupakan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas secara lama, durasi waktunya itu lama, dan masih mempunyai cadangan energi untuk melakukan hal-hal kegiatan yang lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak Bapak simak penjelasan Bapak berikut ini. Kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani kita singkat aja KJ. Yang poin 1, unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan, kedua kelentukan, ketiga kecepatan, keempat keseimbangan, kelima kelincahan, dan keenam daya tahan. Sebenarnya unsur-unsur kebugaran jasmani ini banyak lagi, tetapi untuk kelas 6 SD cukup 6 unsur saja yang kita pelajari ya. Oke, yang pertama kita masuk ke kekuatan. Pengertian kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk melawan beban dari dalam diri ataupun dari luar diri ya. Jadi intinya melawan beban dari mana? Dari dalam diri. Apa contohnya? Kita melakukan push up, kita melakukan sit up, kita melakukan back up, dan pull up. Oke. Kemudian contoh dari luar diri. Contohnya alat-alat fitness, ada gym, ya, ada barbel, ada dumbbell, dan alat-alat fitness lainnya. Kemudian kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan sendi untuk meregang secara luas. Kemudian kelenturan ini bisa dilatih dengan cara peregangan statis ya, peregangan statis menahan 8 detik contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari kepala, bahu, tangan, pinggang, lutut, dan kaki ya. Itu kelenturan statis. Sedangkan kelenturan dinamis itu gerakannya dipantul-pantulkan. Apa contohnya? Kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lakukan dari kepala, tangan, pinggang, lutut, dan kaki. Jadi ingat ya, peregangan dinamis, peregangan statis adalah peregangan yang menahan 8 detik. Sedangkan peregangan dinamis merupakan gerakannya dipantul-pantulkan. Jadi kalau kelenturan ini dominannya pada sendi, sedangkan kekuatan dominannya pada otot ya, otot. Kekuatan otot, kelenturan sendi.
sekarang kita masuk ke kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Jadi bergerak cepat secara dalam waktu yang singkat. Ya, apa contohnya? Lari sprint. Oke. Selanjutnya keseimbangan. Yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk mempertahankan tubuh pada posisi tertentu. Ya, jadi kita mempertahankan tubuh pada posisi tertentu agar tidak jatuh, agar tidak goyah. Jadi kuat tumpuan, kuat topangannya. Oke. Sekarang poin kelima, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk berpindah arah secara cepat, maju mundur kiri kanan secara cepat, ya, pindahannya itu tanpa gerakannya acak-acakan, tidak teratur. Jadi kelincahan ini gerakannya teratur, koordinasinya baik, kombinasi gerakannya baik, ya, jadi mudah dilaksanakan. Selanjutnya daya tahan. Kita hanya membahas tentang daya tahan respirasi, daya tahan pernafasan. Daya tahan pernafasan adalah kemampuan tubuh untuk bekerja secara lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti, ya. Contohnya lari 15 menit, lari 12 menit untuk mencapai 2000 meter. Lari 12 menit untuk mencapai 2000 meter, ya. Kemudian contoh daya tahan ini, misalnya anak-anak bapak mulai sekolah dari pukul 7 sampai pukul 3, misalnya, ya, daya tahan sekolah dari pukul 7 mulainya, berakhir pada pukul 3. Kemudian pada sorenya anak-anak bapak main di rumah mulai dari pukul 4 sampai pukul 6, ya, main di rumah. Kemudian malamnya mengerjakan PR, mengerjakan tugas mulai dari pukul 7 sampai pukul setengah 10 misalnya, tanpa mengalami kelelahan. Jadi itu gunanya daya tahan. Kita banyak melakukan aktivitas sehari-hari, tapi tubuh tetap tidak berubah drastis keletihannya, kecapeannya. Tetap kita melakukan pekerjaan itu secara produktivitasnya tinggi, melakukannya secara baik. Ada hasilnya pun baik, ya. Kerjanya baik, hasilnya pun baik. Kita masuk poin kedua, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Pertama, fisiknya, ya, fisik, ya. Orang yang fisiknya kuat pasti orang yang fisiknya kuat pasti kebugaran jasmaninya pun kuat. Orang yang fisiknya lemah tentu saja kebugaran jasmaninya pun rendah. Fisik, ya. Kemudian usia. Coba anak-anak bapak pikirkan, bayangkan, mana yang lebih kuat? Orang yang sudah lanjut usia daripada yang remaja? Tentu yang remaja, kan? Nah, jadi usia ini berpengaruh, ya. Kemudian mana yang lebih kuat, anak kecil dari orang dewasa? Tentu orang dewasa lebih kuat daripada anak kecil. Jadi usia ini mempengaruhi. Ada pertumbuhan, ya, pertumbuhan fisik, psikologi, mental, ya, perkembangan tubuh. Nah, di sini termasuk usia. Kemudian keturunan. Kenapa masuk keturunan? Contohnya gini, orang tua bapak keduanya atlet, ya. Jadi ada gen yang dibawa oleh orang tua bapak ke bapak, jadi bisa kuat fisiknya. Ada bakat fisik namanya, bakat fisik. Kemudian contohnya ada anak-anak bapak orang tuanya tidak atlet, hanya
guru atau pegawai kantoran. Jadi gennya itu kurang membawa bakat fisik, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak bapak fisiknya bagus juga, tapi yang lebih bagus punya keturunan orang tuanya mempunyai fisik yang bagus, jadi itu menurun ke anaknya. Maka dari sekarang dianjurkan anak-anak bapak perkuat fisiknya, nanti di masa depan anaknya pun bisa mendapat manfaat dari gen yang kita bawa, ya. Oke. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin kita hanya dua ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki lebih dominan kebugaran jasmaninya daripada yang perempuan. Coba lihat di kehidupan sehari-hari, mana yang lebih kuat bentuknya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Laki-laki. Tapi kalau dalam unsur kelenturan ini yang lebih bagus kelenturannya adalah yang perempuan. Kalau tidak percaya anak bapak coba dibandingkan, oke? Kecuali kelenturan itu yang lebih bagus perempuan, sedangkan unsur yang lain dari kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelincahan, daya tahan itu yang lebih bagus laki-laki, sedangkan kalau kelenturan itu perempuan. Oke, pola istirahat. Jadi pola istirahat ini penting. Mana yang bagus istirahatnya pukul 10 atau pukul 12 malam? Pukul 10 malam atau pukul 12 malam? Tentu yang pukul 10 malam. Jadi waktu tidur itu sel-selnya itu ya membangun kembali sel-sel yang rusak pada saat beraktivitas di siang harinya. Jadi tidur ini banyak manfaatnya, bisa jadi ibadah, bisa jadi pembaharuan sel. Jadi kualitas tidur menentukan faktor kebugaran jasmaninya ya. Kemudian pola makanan. Bapak misalkan gini, anak-anak bapak pagi-pagi sudah makan nasi, sudah makan buah-buahan. Nih buah-buahan dulu, kemudian baru makan nasi, makan sayur, makan tempe, makan tahu, makan telur, makan ikan, makan daging sapi, ya. Kemudian ditambah lagi minum susu murni, susu steril, tidak susu yang ada penambahan gulanya tuh. Dibandingkan dengan orang yang hanya sarapannya makan roti saja. Coba bandingkan. Yang ini banyak lengkap gizinya, ada sayuran, buah-buahan, nasi, tahu, tempe, daging. Dibandingkan orang yang makan roti saja. Mana? Jadi mana yang lebih bagus? Tentu yang makan banyak variasinya, tetapi hanya sekedar untuk mencukupi ya, tidak berlebihan, mencukupi asupan dari gizinya, tidak berlebihan. Tapi kalau sudah berlebihan juga tidak bagus untuk pencernaan kita, nanti bermasalah. Hal yang berlebihan itu tidak bagus ya, semua hal yang berlebihan tidak bagus. Oke, sekarang kita masuk ke poin B, bentuk latihan kebugaran jasmani. Unsur kekuatan latihannya, contoh lompat tali, push up, sit up, dan back up. Itu contoh dari latihan unsur kekuatan. Selanjutnya kecepatan. Nah, ini dari cepat 40 meter, sprint maksudnya. Kecepatan itu sprint maksudnya. Kecepatan. Kemudian kelincahan, dari bolak-balik ke sana, balik lagi, ke sana lagi, balik lagi. Kemudian lari zigzag melewati halangan, zigzag ya, seperti huruf Z. Kemudian lari dan melompat, kita lari, lompat, balik lagi, lompat kanan, balik lagi, lompat kiri, balik lagi, mundur. Jadi gerakannya itu baru-baru larang ya, tapi koordinasinya tetap bagus tanpa mengalami
gangguan kegoyahan yang berarti. Kemudian pengukuran. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada unsur kondisi keguguran jasmani tadi, peregangan statis dan dinamis. Statis merupakan peregangan yang ditahan beberapa detik, sedangkan dinamis peregangan yang dipantul-pantulkan. Contohnya keseimbangan. Contoh latihannya berdiri satu kaki dan satu pesawat, berdiri satu kaki dan satu pesawat. Kemudian daya tahan. Apa latihannya? Berlari 16 menit atau berlari 12 menit untuk mencapai 2000 meter. Oke. Mungkin nanti akan Bapak praktekkan ini bentuk-bentuk latihannya agar anak Bapak tidak ngawang-ngawang, ya. Sekarang kita masuk ke kunci. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Yang pertama, menghitung denyut nadi. Bagaimana cara menghitung denyut nadi? Menghitung denyut nadi ada dua cara. Yang pertama, di pergelangan tangan. Di sini. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua di antara leher dan telinga. Coba saja. Ya, menggunakan 2 jari. Ini cukup 1 jari saja. Kalau sudah dapat, letak denyut nadinya, kemudian diukur dalam 1 menit berapa kali detak. Hanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60 detik. Ya. Kemudian jumlahkan total semuanya berapa yang Anda dapat. Untuk denyut nadi yang normal, untuk denyut nadi istirahat, rata-rata 70 kali sampai 80 kali per menit. Ya. Jadi kalau misalnya denyut nadi anak-anak Bapak sudah 80-an ke atas, itu kebugaran jasmaninya masih rendah. Ya, kalau 80 kali ke atas denyut nadinya, maka bisa disimpulkan itu kebugaran jasmaninya masih lemah. Yang normal 70 sampai 80 kali per menit. Lalu bagaimana jika denyut nadinya di bawah 70? Bagaimana kalau jika di bawah 70? Maka orang tersebut dikatakan orang yang kebugaran jasmaninya bagus, di atas rata-rata. Berapa contohnya? 48, 42, 40. Adakah orang seperti itu? Ada. Coba contohnya atlet, ya. Atlet kebugaran jasmaninya itu sudah bagus, letak denyut nadi itu sedikit, ya. Semakin sedikit denyut nadi per menit, maka itu semakin bagus kebugaran jasmaninya. Kita masuk yang kedua, menghitung kelincahan. Ini caranya dari rintangan, kemudian lari angka 8, ya. Yang ketiga, menghitung kekuatan. Nih, dalam waktu 30 detik semuanya melakukan push up, sit up, leg up dan 4 kali. Ya, dalam waktu 30 detik diukur. Push up untuk kekuatan tangan, back up untuk kekuatan punggung, sit up untuk kekuatan perut, ya, dan 4 kali untuk kekuatan kaki. Jadi dalam waktu 30 menit semuanya. 30 detik, maaf, 30 detik. Yang keempat, menghitung kelenturan. Nih, mencium lutut. Bisa dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Jadi kita bungkukkan badan, cium lutut, sentuh kedua ujung jari kaki.
semakin bagus kelenturannya, maka bisa menciumnya. Tapi kalau kelenturannya kurang, berarti tidak bisa mencium lutut dan meraih ujung dari kaki orang tersebut. Kemudian kangkang kaki, nah, kangkang kaki kita kangkang, kemudian split. Ya, ada kangkang kaki itu lebar seperti tidak ada tulang itu, kan? Tahu kan? Kangkang itu lebar. Ada kangkang ke kiri kanan, ada kangkang depan belakang. Itu untuk kelenturan. Kemudian untuk menghitung daya tahan. Daya tahan ya tadi, lari 12 menit untuk mencapai jarak lebih dari 2000 meter. Jika mampu melakukan lari 2000 meter di bawah 12 menit, itu dikatakan kebugaran jasmaninya bagus, ya. Tapi jika di dalam waktu 12 menit hanya mencapai 1000 sampai 2000 meter, itu kategorinya sedang. Sedangkan jika hanya bisa melakukan menempuh 1000 meter, menempuh di bawah kurang 1000 meter dalam waktu 12 menit, itu dikategorikan kebugaran jasmaninya kurang baru, ya. Jadi di bawah 1000 kurang, 1000 sampai 2000 sedang, di atas 2000 sudah bagus. Oke, cukup sekian teori penjelasan dari Bapak. Jika belum paham, diulang lagi melihat videonya, karena semua materinya sudah Bapak rangkum dengan mudah, agar mudah dipahami. Oke. Untuk alat modifikasinya tidak terlalu banyak untuk materi kebugaran jasmani ini, hanya untuk pembatasnya apa. Untuk yang aslinya kita gunakan kon, kan? Kon ada yang kerucut, ada yang seperti mangkok, kon kerucut, patok, ya. Tapi anak-anak Bapak bisa menggunakan batu, kaleng, kayu yang ditancapkan, dan banyak yang lainnya. Itu hanya sekedar untuk pembatas kita saja, ya, pembatas area kita mau melakukan aktivitas latihan kebugaran jasmani. Oke, cukup sekian materi dari Bapak.
Ah. Thank